Ya, dialog kita lanjutkan kembali, masih bersama Waksekjen Pengurus Besar PGRI, Dudung Abdul Qodir, dan Ketua Komisi 10 DPR RI, Saiful Huda. Pak Dudung, ini sebetulnya tadi saya agak sedikit kaget ketika hasil survei PGRI menyebutkan secara infrastruktur, sebetulnya 45% itu masih bermasalah. Ya, betul Pak. Ini saya juga baca dari Kompas Siana bahwa infrastruktur kita terkait dengan jaringan internet itu 45% bermasalah. Dan ketika kita buka data Kemendikbud juga 48.000 sekolah belum tersentuh jaringan internet dan listrik. Artinya berapa tadi ini Pak? Maaf Pak Dudung, 48.000. Saya lihat dari Kompas 48.331 sekolah belum tersentuh jaringan internet dan listrik. Yang tadi disebutkan oleh Mas Huda. Jadi ini penting ketika kita ingin pembelajaran jarak jauh yang mengutamakan menurut revolusi industri 4.0 ini ya yang efektif adalah memanfaatkan teknologi informasi. Walaupun menurut sejarah bahwa pembelajaran jarak jauh itu bisa saja dengan kita mengirim soal, mengirim materi melalui email, melalui kiriman surat dan seterusnya. Tapi di era sekarang ketika kita ingin dikatakan negara maju, ya kita harus memanfaatkan teknologi informasi. Nah, tetapi persoalannya itu tadi, sehingga PGRI concern dan terima kasih kepada Mas Huda dan kawan-kawan, beliau memikirkan terkait bagaimana solusi yang harus disampaikan. Saya selalu ingat, Mas, bahwa saya ingin menyelesaikan masalah itu adalah dengan how to solve the problem, bukan how to create the new problem. Gitu. Baik. Tapi ini bukan ajang buat muji-muji nih Pak Dudung. tapi gini Pak Dudung, konsep PJJ yang disampaikan oleh pemerintah pusat itu apakah seperti yang ada di benak kita semua saat ini? Artinya memang ada semacam, ya memang dalam proses pendidikan itu kan ada hubungan psikologis antara guru dengan murid, itu juga penting ya. Apakah memang seperti itu atau seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dudung, mestinya mengirimkan soal, mungkin mengirimkan mungkin bacaan-bacaan, atau bagaimana sebetulnya? Artinya gini, kalau memang seperti yang ada di benak masyarakat saat ini, berarti memang kebutuhan infrastruktur telekomunikasi itu menjadi mutlak. Kemudian kebutuhan anggaran bagi masing-masing keluarga siswa untuk membeli kuota internet itu juga menjadi mutlak. Atau bagaimana sebetulnya? Ya, artinya kita beriringan. Apa yang disampaikan konsep dari pemerintah terkait dengan pembelajaran jarak jauh sudah cukup bagus. Tinggal implementasinya. Nah, di implementasi Datara, di persoalan pelaksanaan, memang ada persoalan. Salah satu diantaranya adalah infrastruktur dan alat. Nah, ini yang harus diintervensi oleh pemerintah, Mas. Gitu. Dan itu nggak bisa diintervensi dalam waktu dekat ini, sementara tahun ajaran ini terus berjalan, kan? Sebetulnya bisa saja ketika ada kemauan politik di era disrupsi seperti ini, harus ada kebijakan yang sifatnya diskresi. Jujur, ini harus ada kebijakan yang di luar kebiasaan. Jadi baik. Ini saya ke Pak Huda nih. Pak Huda, ini menarik sebetulnya apa yang disampaikan sama Pak Dudung. Ini kalau sampai ada 48.000 sekolah saja, itu jumlahnya tidak sedikit itu. Kalau misalkan permasalahannya salah satu yang menjadi masalah utama adalah infrastruktur, saya kira ini intervensi pemerintah bukan hanya sekedar intervensi, tapi harus segera intervensi, kan? Atau bagaimana sebetulnya Anda melihat? Ya, on paper 48.000, fakta di lapangan bisa lebih dari naik, itu. Lebih pasti lebih dari itu. Artinya memang gini, ketika pendidikan kita masuk darurat pandemi COVID-19, itu kita sedang mengalami darurat pendidikan di Indonesia sebenarnya. Ini darurat segala macam sebetulnya Pak Huda. Semuanya betul. Nah, warning ini kan sebenarnya sudah disampaikan oleh UNESCO. Ada risiko lost generation karena terjadi lost education di Indonesia. Kalau pola PJJ ini sampai akhir tahun akan ada risiko
loss generation karena PJJ tidak efektif. Banyak tadi infrastruktur IT kita yang nggak bisa menyentuh sekolah-sekolah di kita dan seterusnya. Itu yang berkali-kali kita sampaikan Pak Rudi, ini butuh extraordinary policy dari pemerintah, tidak bisa biasa-biasa yang disampaikan oleh Pak Dudung tadi itu. Memang ini butuh effort besar, ini butuh kebijakan yang melampaui kebiasaan itu. Nah, kita ingin Kemendikbud fokus di ruang ini gitu. Nah, di ruang inilah yang sekarang sangat kontekstual yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Iya, cuman kalau kita bicara soal infrastruktur, itu terkait dengan banyak sekali stakeholder sebetulnya, bukan hanya Kemendikbud kan Pak Huda ya? Betul. Oke. Nah, karena itu waktu itu kita tawarkan alternatif. Ketika PJJ tidak efektif, Kemendikbud bisa mengambil terobosan apa gitu. Oke. Karena tidak bisa semuanya dilakukan dengan cara PJJ gitu. Nah, terobosan alternatif di luar PJJ ini juga kami nunggu sebenarnya dari Kemendikbud. Oke. Gitu. Saya membayangkan Jadi prinsipnya ruang-ruang itu harus dilakukan. Iya, saya membayangkan gini, 48.000 sekolah yang mungkin bisa lebih dari itu belum tersentuh infrastruktur telekomunikasi atau internet dan juga listrik gitu kan. Tapi di sisi lain, mereka yang sudah tersentuh infrastruktur listrik dan juga internet, banyak keluarga yang tidak mampu juga untuk menggunakan internet. Tidak mampu karena memang tidak tahu, tidak mampu bisa jadi karena memang tidak punya, secara ekonomi memang tidak punya kemampuan ekonomi untuk membeli gadget, atau seperti yang tadi disebutkan, untuk membeli kuota itu juga menjadi beban tersendiri. Artinya sebetulnya masalah pendidikan jarak jauh ini lebih dari sekedar besar tapi sangat kompleks sebetulnya, Pak Huda. Ya, itulah pentingnya menurut saya pada suasana darurat begini, kebijakan-kebijakan afirmasi konkret, walaupun tidak menyelesaikan masalah itu harus dilakukan supaya menginspirasi banyak pihak. Ruang civil society kalau terinspirasi akan bikin prakarsa sendiri, Pak Rudi. Oke. Nah, ini problemnya di tengah suasana begini, ini miskin inisiatif juga gitu. Oke. Nah, padahal Anda tidak melihat ada inisiatif juga dari pemerintah dan juga dari masyarakat sipil? Ada, tapi saling lempar. Oke. Saling lempar. Misalnya Kemendikbud karena merasa nggak mampu, anggaran terbatas, dilempar ke pemerintah kabupaten kota. Oke. Pemerintah kabupaten kota juga APBD-nya habis untuk social safety net dan seterusnya. Nah, karena itu saya mendorong adanya ratas khusus yang dipimpin langsung oleh Pak Presiden, khusus terkait dengan darurat pendidikan di Indonesia. Oke, tapi kalau dari kurang lebih 70 juta anak Indonesia yang sekolah, Pak, Pak Rudi, saya membayangkan hampir 20 juta yang nggak bisa mengikuti pendidikan PJJ ini dengan baik. Oke, termasuk di dalamnya karena faktor itu. Kalau dari Komisi 10 sendiri, dari DPR RI, Pak Huda, ini apa yang dilakukan untuk mendorong itu? Satu, kami mendorong supaya Kemendikbud ngambil inisiatif koordinasi efektif dengan dinas-dinas kabupaten kota. Itu secara resmi sudah disampaikan? Sudah berkali-kali, Pak Rudi, kita sampaikan. Catatan ini kita bold tebel-tebel untuk sebagai menjadi perhatian bersama dengan Kemendikbud. Ini penting karena dinas-dinas lah yang punya sekolah-sekolah itu sesungguhnya gitu. Tapi tidak bisa dibiarkan, guidance tetap harus dibikin oleh Kemendikbud. Responnya bagaimana Pak Huda? Ya akan dilakukan, tapi respon dengan percepatan masalah belum seimbang ini Pak Rudi. Ini sebetulnya kalau di masa darurat seperti sekarang, jawaban akan dilakukan itu kan tidak spesifik ya secara waktu ya. Mestinya memang butuh apa lagi? Ya mungkin cara-cara yang tidak biasa, kecepatan dalam karena butuh kepastian juga pendidikan ini ya Pak Huda ya. Itu yang saya sebut sekecil apapun melangkah gitu, ngambil inisiatif supaya menginspirasi
prakarsa civil society yang lain gitu. Oke, baik. Bahwa benar negara mungkin nggak bisa berbuat banyak, tapi ketika terjadi partisipasi di ruang publik, masyarakat berpartisipasi mengambil inisiatif, saya kira bisa menyelesaikan setengah dari problem besar darurat pendidikan kita. Pak Huda, kita jeda sebentar. Pak Dudung, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali.